Dengan menggunakan setelan jas yang baru saja Yuta beli, ia bersiap-siap menuju hotel di Shinjuku, tempat di mana pesta itu diadakan. Yuta yang datang bersama ayahnya masih merasa gugup, tapi ayahnya sangat bersemangat dan menyuruh Yuta untuk tetap mengikutinya. Tapi beberapa menit kemudian, mereka berdua tersesat dan bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Ayah Yuta kebingungan dan mencoba mencari tahu ada di mana mereka dan akan segera kembali. Sedari awal Yuta sudah paham akan berakhir seperti ini, tapi setelah ia menunggu 10 menit, ayahnya tak kunjung kembali. Yuta bingung apa ia juga harus mencari ayahnya juga atau tidak. Dan di sana ia didekati oleh seorang gadis. Gadis itu menyapa Yuta dan wajahnya sangat imut, membuat Yuta tersipu malu. Yuta yang sudah kebingungan malah didatangi oleh gadis imut seperti ini dan membuat Yuta hanya bisa terdiam karena terpana. Yuta yang panik bertanya apakah gadis itu berbicara dengannya. Ia menjadi malu karena tindakannya barusan. Itu mengingatkan dia soal masa lalunya ketika tiba-tiba ditegur oleh seorang wanita dan malah berakhir dipermalukan dan merasa ini akan terjadi lagi. Yuta yang sudah bersiap menghadapi kenyataan heran karena gadis di depannya tak menertawainya sama sekali. Juga gadis itu memang bicara kepada Yuta. Gadis itu juga bertanya apakah Yuta datang untuk menghadiri pesta Digimas dan Yuta membenarkannya. Dan gadis itu juga datang ke pesta Digimas sama seperti Yuta dan berkata untuk bersikap santai di depannya karena mereka masih seumuran juga. Bahkan mereka juga seangkatan yang membuat mereka harusnya bisa lebih santai. Yuta kagum dengan sikap gadis itu yang tampak sangat dewasa padahal mereka seumuran. Yurie berkata kalau acara ini sangat menegangkan baginya dan merasa senang karena ada anak yang seumuran dengannya datang ke pesta ini. Yuta juga merasakan hal yang sama. Yurie bertanya apakah Yuta juga tersesat dan tampaknya mereka tersesat karena begitu besarnya lobi hotel ini. Bagi mereka berdua rasanya sangat memalukan karena bisa tersesat seperti ini. Dan Yurie bertanya apakah tak masalah jika ia menunggu bersama Yuta sampai ayah Yuta datang kembali. Dan Yuta tak mempermasalahkannya. Dan tiba-tiba suasana menjadi sangat canggung. Yuta berharap kalau ia bisa bersikap lebih normal, pasti suasana seperti ini tak akan terjadi. Tapi semakin Yuta perhatikan, Yurie terlihat semakin cantik. Yurie tiba-tiba bertanya siapa nama Yuta. Dan Yuta menjawab namanya adalah Agematsu Yuta. Tapi Yurie lebih penasaran nama Yuta dan menjawabnya kalau nama depannya adalah Yuta. Yurie memanggil nama Yuta dan juga Yurie memperkenalkan dirinya juga. Itu membuat Yurie terlihat sangat imut di mata Yuta. Tapi Yuta merasa malu memanggil nama Yurie karena terasa tak sopan. Yurie tertawa karena itu bukanlah masalah yang besar dan merasa kalau Yuta sangatlah lucu. Dan tentu Yuta merasa malu karena Yurie mentertawakannya. Ia teringat dengan nama Yurie karena terdengar tak asing. Tapi tanpa sadar Yuta menyebut nama Yurie secara langsung yang membuat Yurie senang karena Yuta memanggil namanya. Yuta tak bermaksud seperti itu, tapi Yurie merasa senang jika dipanggil seperti itu. Dan juga ia bertanya kenapa Yuta bisa datang ke pesta ini. Pasti dirinya berkaitan dengan Digimas juga kan? Yuta bingung bagaimana harus menjawabnya karena jika ia menjawab kalau ialah penulis dari Digimas, Yurie pasti tak akan percaya. Tapi Yurie meminta maaf karena terkesan memaksa Yuta menjawab privasinya. Yuta tak mempermasalahkannya. Juga Yuta bertanya karena Yurie datang kemari, pasti Yurie tahu soal Digimas. Yurie menjadi bersemangat karena ia bukan hanya tahu, tapi sangat paham soal Digimas. Bisa dibilang ia juga termasuk salah satu penggemar berat dari novel Digimas yang membuat Yuta tak menyangka kalau ia bertemu salah satu penggemarnya. Yurie berkata kalau ia sudah mendukung Digimas semenjak Digimas baru merilis chapter pertamanya. Yuta bingung apa yang membuat Yurie sangat menyukai Digimas. Yurie menjadi sangat bersemangat dan akan menjawabnya. Tapi apakah Yuta yakin? Karena ini akan jadi sangat panjang sekali dan Yuta tak mempermasalahkannya. Yang paling Yurie sukai dari Digimas adalah tiap karakter yang sangat menawan, terutama sang protagonis. Yuta yang melihat Yurie tak menyangka kalau Yurie begitu antusias menceritakan soal Digimas. Dan itu jelas sekali kalau Yurie memang membacanya dari chapter awal. Ini membuat Yuta sangat bahagia karena bertemu orang-orang seperti Mei dan Yurie yang benar-benar mencintai tulisannya. Yurie yang terlalu asik bercerita meminta maaf karena terlalu panjang menjelaskannya dan pasti membuat Yuta merasa tak nyaman. Tapi Yuta tak masalah soal itu dan malah merasa senang. Itu membuat Yurie bingung kenapa Yuta merasa senang.
Yuta mencoba mengelak dan berkata kalau penulis Digimas pasti akan merasa senang jika ia tahu ada penggemar yang sangat berhasrat seperti Yurie. Dan Yurie berharap jika penulisnya yaitu Kamimatsu datang ke pesta malam ini, itu pasti akan luar biasa. Yurie juga bertanya apakah Yuta juga menyukai Digimas, dan tentu saja Yuta menyukainya. Dan setelah itu mereka membicarakan semua soal Digimas dengan sangat antusias, dan terasa waktu berhenti di antara mereka, seakan-akan mereka sudah kenal begitu lama. Yurie tak menyangka kalau Yuta sehebat ini. Ia bangga menjadi salah satu penggemar lama dari Digimas, tapi tak ada yang sebaik Yuta soal pengetahuan Digimas. Ia merasa kaget dengan pengetahuan Yuta. Yuta berterima kasih atas pujiannya, tapi itu juga karena ialah yang menulisnya. Yurie merasa senang bertemu dengan sesama fans dari Digimas seperti ini, karena ia belum pernah bertemu seseorang seperti Yuta. Dengan bertemunya Yuta, ia merasa senang sekali bisa tersesat di hotel ini. Dan sebagai penggemar berat, Yurie merasa senang bisa mengisi suara karakter favoritnya. Yuta bingung apa maksudnya dan menebak apakah Yurie adalah seiyuu atau pengisi suara. Dan itu benar, meskipun masih pemula, Yuta teringat di mana ia mendengar nama Yurie dan berkata kalau di hadapannya itu adalah Kogamane Yurie, dan ternyata itu benar. Yuta menjadi kaget karena di hadapannya adalah pengisi suara Ryo, karakter utama dari Digimas. Yuta berkata kalau adik dan ayahnya adalah penggemar dari Yurie dan berkata kalau Yurie dikenal sebagai anak SMA yang cantik dan super populer. Yurie menerima pujian itu dan berterima kasih, tapi Yuta kaget meski sudah populer tapi ia masih rendah hati. Yurie menjelaskan ketika animenya diumumkan ia berlatih siang dan malam agar ia bisa mengisi suara dari anime Digimas. Bagi Yurie, Kamimatsu-sama sangat hebat dan harus dipanggil begitu, tapi Yuta merasa lebih tak sopan karena bersama seorang selebriti terkenal. Yurie pun mengajak Yuta untuk bertukar kontak dengannya. Yuta kaget dengan permintaan Yurie dan kebingungan apa itu karena dialah penulisnya, tapi Yurie tak mengetahui soal itu. Yurie berkata itu karena ia merasa senang ngobrol bareng Yuta. Karena waktu yang sangat sedikit, ia tak bisa ngobrol lebih lama, tapi terasa sangat menyenangkan bagi Yurie. Jadi karena itulah Yurie ingin bertukar kontak dengan Yuta karena ia ingin lebih mengenal Yuta lagi. Yuta bingung apakah Yurie benar-benar tertarik dengannya, dan Yuta pun juga merasa senang bisa berbincang dengan Yurie. Dan akhirnya mereka bertukar kontak satu sama lain. Tak lama kemudian ayah Yuta datang dan membawa seseorang agar bisa memandu mereka. Ayah Yuta juga langsung mengajak Yuta pergi karena sang penulis tidak boleh terlambat. Mendengar itu membuat Yurie kaget, dan ketika ayah Yuta melihat Yurie, ia kaget ada Yurie, seiyuu populer di sana. Tapi Yurie lebih kaget karena selama ini ia berbicara bersama Kamimatsu-sama alias Yuta. Ayah Yuta tenggelam dalam kebahagiaan karena bisa bertemu Yurie. Bahkan ayah Yuta juga menyapa Yurie, tapi pikiran Yurie menjadi kacau saat ini. Ia masih tak percaya dan bertanya apakah Yuta itu benar-benar sang penulis Kamimatsu-sama, dan Yuta membenarkannya. Itu membuat Yurie bingung dan wajahnya menjadi sangat panik. Yuta meminta maaf karena merahasiakannya, tapi Yurie masih diam mematung, dan tiba-tiba ia pingsan karena tak menyangka bisa bertemu Kamimatsu-sama secara langsung. Yurie bahkan masih bergumam soal dirinya yang bertemu penulis idolanya. Mereka semua menjadi panik dibuatnya. Sedangkan di lobi hotel terdapat seorang gadis bernama Alisa. Ia terdiam sejenak karena ia mendengar seseorang memanggil Kamimatsu-sama. Tapi mana mungkin itu terjadi, dan cerita pun berlanjut.